Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu min khalqihi wa khaliluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Baik, insyaallah akan kita lanjutkan kembali pelajaran kita tentang kisah para nabi. Yang kemarin terakhir kecil suara anda, jelas? Hah? Oh, harus. Oke. Terakhir kemarin sampai di mana? Hah? Ya, maksudnya sampai di mana ceritanya? Mana kemarin terakhir kisah Nabi Ibrahim sampai di mana kemarin? Dia tidak cukup satu episode itu. Sampai di mana kemarin? Buat catatan. Ada yang catat? Gimana? Halo? Sampai di mana kemarin kisah Nabi Ibrahimnya? Yang terakhir dicatat itu apa? Kemarin terakhir dicatat tentang apa di situ? Halo? Baik, ada lagi yang lain? Untuk mengulang pelajaran lama nih sebelum masuk pelajaran baru. Ada lagi? Yang lain? Catatannya sampai di mana? Apa yang dicatat itu? Apa yang dicatat? Akhi, apa yang dicatat akhi? Apa yang dicatat terakhir kisah Nabi Ibrahim? Apa catatannya? Enggak jelas apa? Allah ini jalan lurus. Oke. Baik, kemarin kita sudah membahas kisah Nabi Ibrahim yang ada di dalam surat terakhir itu, yang ada dalam surat An-Nahl. Wa atainahu fid dunya hasanah wa innahu fil akhirati minas shalihin. Bahwasanya Nabi Ibrahim sudah kita ceritakan beberapa sifat Nabi Ibrahim yang kita ceritakan. Sekarang kita masuk kepada mulai dia berdakwah. Kemarin kita baru membicarakan tentang keutamaan Nabi Ibrahim, benar? Apa kelebihannya, gimana sifatnya, kan itu kemarin. Ya enggak? Oke. Sekarang kita masuk kepada mulai tentang dia berdakwah. Mulai perjalanan dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam. Sekarang Nabi Ibrahim dimulai dari mendakwahi bapaknya. Kita ambil dari surat Maryam. Dan itu ada juga di surat Al-An'am. Wa idz qala Ibrahimu li abihi Azar atattakhidhu asnaman alihah inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Ketika Nabi Ibrahim berkata kepada bapaknya Azar dan kepada kaumnya, apakah kalian menjadikan patung-patung sebagai Tuhan? Sungguh saya melihat kalian adalah orang-orang yang sesat. Kita mulai bagaimana perjalanan dakwahnya mendakwahi bapaknya. Perhatikan ini. Ini kisah Nabi Ibrahim ini sebenarnya ini motivasi bagi kita dalam berdakwah dan untuk penyemangat kita dalam berdakwah ini. Perhatikan dalam surat Maryam. Wadhkur fil kitab Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Ceritakanlah kepada umatmu, kepada manusia, hai Muhammad, kisah Nabi Ibrahim yang ada dalam Al-Quran ini. Bacakan kepada mereka. Innahu, sesungguhnya Nabi Ibrahim itu kana siddiqan nabiyya. Dia adalah nabi yang jujur, yang benar,
dan dia seorang nabi. Idz qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsir wa la yughni 'anka syai'a. Perhatikan di sini. Nabi Ibrahim mulai berdakwah dari keluarganya. Dan sebenarnya juga metode dalam berdakwah seharusnya yang dilakukan oleh kita dan juga Nabi Muhammad SAW. Pertama, kita menambah ilmu kita, keyakinan kita. Kemudian apa? Wa anzir ashiratakal aqrabin. Kata Allah, berikanlah peringatan kepada kerabat dekatmu dulu. Oke, jadi jangkauan dakwah itu, perjalanannya itu diri kita, kemudian keluarga, kerabat, kemudian anzir ashiratakal aqrabin wa liman haulaha, kemudian sekitar kita, kemudian walitunzira ummal qura, baru keluar. Oke. Jadi dalam berdakwah itu pertama kita harus membenahi diri dahulu. Untuk menjadi seorang dai harus bekali diri dulu. Belajar dulu. Oke? Dalam berdakwah. Jadi kita harus menimba ilmu dulu, mencari ilmu dulu, bagaimana membenahi diri dulu, bagaimana memperkuat iman terlebih dahulu. Ini langkah pertama. Kita dulu timba ilmu dulu. Nanti mau berdakwah pakai apa kalau nggak ada ilmu? Paham? Jadi tugas pertama kita adalah bagaimana kita mendakwahi diri kita dulu. Kita timba ilmu kita. Perbanyak ilmu dulu, baru kita berdakwah. Oke? Kemudian keluarga. Terutama yang dalam tanggungan kita. Anak, istri. Bahkan wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu untuk sholat. Nah, perhatikan ini kisah Nabi Ismail. Ini juga disebutkan dalam surat Maryam ini. Bahwasanya Nabi Ismail kana shadiqal wa'di wa kana rasulun nabiyya wa kana ya'muru ahlahu bis-shalah. Dan dia menyuruh keluarganya untuk sholat. Waz zakat, dan bayar zakat. Wa kana 'inda rabbih mardiyah. Jadi dia tugas pertama kita bagaimana juga mendakwakan diri kita, membekali diri kita dengan ilmu. Kemudian keluarga yang di bawah tanggungan kita, terutama bagi bapak-bapak. Bagi bapak-bapak dia membawahi istri, anak. Itu tanggungan dia, itu masalahnya. Artinya ketika istrinya, ketika anaknya nanti bermasalah, maka dia akan dimintakan pertanggungjawaban. Oke. Kemudian kerabat. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Kata Allah, berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu. Abang, adik, ipar, paman, mertua, kerabat-kerabat dekat. Jelas? Itu langkah-langkahnya. Baru ke waliman haulaha, baru sekitarnya. Tangga di sekitar kita dakwahi. Kemudian apa lagi? Walitunzira ummal qura. Baru kita antar desa, antar kecamatan, antar kabupaten, antar provinsi dan seterusnya. Paham? Ini langkah dakwah. Jadi enggak langsung antar negara, enggak langsung antar provinsi. Kadang di tetangga dekat rumah belum didakwai dia sudah sampai dulu ke antar provinsi, bahkan antar negara. Ini salah. Rasulullah itu bukan ke Madinah dulu dia dakwah. Umar bin Khattab radhiyallahu bukan ke Andalusia dulu dia berdakwah. Di Mekah dulu. Di Mekah bertahun-tahun baru diutus dai ke Madinah, ke Yaman, ke Syam, ke Mesir, ke Persia, Yunani dan seterusnya. Jelas? Jadi langkah dakwah itu nggak bisa langsung keluar dulu. Karena ada orang kadang belum di kampungnya, belum lagi kadang udah keluar dulu dia. Bahkan sudah antar negara. Sudah sampai Malaysia, sudah sampai Singapura dakwah. Ya akhi, ingat firman Allah ini. Anzir ashiratakal aqrabin. Kerabat dulu.
Jangan loncat. Oke? Nah, mari kita lihat kisah Nabi Ibrahim. Pertama yang didakwai adalah bapaknya. Bapaknya. Kenapa? Bapaknya tukang buat Tuhan. Bayangkan itu. Tukang buat Tuhan-Tuhan. Kemudian perhatikan bahasa yang digunakan oleh Nabi Ibrahim, ya abati. Ini bahasa yang halus. Ya abati, bukan ya abi, tidak, ya abati. Sama dengan ya bunayya. Bukan ya ibni, tapi ya bunayya. Ini penggunaan bahasa yang lebih pas. Bahasa halus lah kalau istilah kita. Ya bunayya. Kan kisah Luqman, ya bunayya, ya abati. Itu penggunaan kata-katanya. Jadi sebagaimana firman Allah, wa qul lahumā qawlan karīmā. Ucapkanlah kepada mereka berdua, itu kedua orang tua, kata-kata yang mulia. Jadi Nabi Ibrahim mendakwahi bapaknya yang tukang buat Tuhan-Tuhan, maka dia menggunakan kata-kata ya abadi. Wahai bapakku, wahai ayahku, apa yang bahasa paling halus. Oke? Lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsir wa la yughni 'anka syai'a. Kenapa kamu menyembah apa yang tidak bisa mendengar, apa yang tidak bisa melihat, dan apa yang tidak bisa memberikan manfaat atau mudarat kepada kamu? Kenapa kamu sembah? Dia menggunakan bahasa yang halus. Jadi yang pertama kali didakwahnya adalah apa? Bapaknya. Kemudian, ya abati inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Hai bapakku, sesungguhnya telah datang kepadaku ilmu. Yang mana ilmu yang datang kepada saya ini, ilmu yang saya miliki tidak dimiliki oleh bapak. Maka ikutilah aku, ahdika siratan sawiyya. Maka dengan mengikuti ilmu itu petunjuk dari Allah yang diberikan kepada Nabi Ibrahim, maka engkau akan berada di jalan yang lurus. Jelas? Jadi Nabi Ibrahim enggak mengatakan bapaknya bodoh. Bapak bodoh. Enggak. Hai bapakku, sungguh telah datang kepadaku ilmu. Yang mana ilmu yang saya miliki tidak ada sama bapak. Artinya bukan berarti bapaknya bodoh. Bapak punya ilmu, saya punya ilmu. Tapi ada ilmu yang saya miliki, yang saya dapat, yang mana bapak tidak tahu. Yang kan sekarang kan sering terjadi juga. Kadang-kadang anaknya belajar kuliah katakanlah sampai di Madinah, kan banyak hafal hadis, banyak hafal Quran, kan. Sementara bapaknya nggak pernah sekolah. Kira-kira mana yang lebih menguasai ilmu? Anak. Artinya apa? Kadang-kadang anak itu diberikan oleh Allah kelebihan ilmu yang tidak diberikan kepada orang tua. Maka sebagai orang tua jangan mentang-mentang bapak terus merasa gengsi mengikuti anak yang sebenarnya bukan mengikuti anak, tapi mengikuti ilmu yang diberikan oleh Allah kepada anak tersebut. Jelas? Oke? Nah, dijelaskan oleh Nabi Ibrahim kepada bapak bahwasanya patung yang bapak buat ini dia nggak bisa mendengar, nggak bisa melihat, bahkan tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Ya abati la ta'budu syaitan. Wahai bapak, jangan sembah syaitan. Jangan ikuti langkah syaitan. Inna syaitana kana lirrahmani 'asiyya. Sesungguhnya syaitan itu terhadap Allah yang Maha Pengasih dia bermaksiat. Syaitan itu padahal Allah tuh masih kasih sama syaitan. Masih diberi kesempatan umur oleh Allah Subhanahu wa taala kepada syaitan. Bisa aja kalau Allah mau, syaitan itu kena dia ingkar langsung dibinasakan oleh Allah, bisa. Tapi dia minta kepada Allah ditangguhkan umurnya, diberikan oleh Allah. Makanya kata Nabi Ibrahim kepada bapaknya, hai bapakku, jangan sembah syaitan, jangan ikuti langkah syaitan. Karena syaitan itu terhadap Allah yang Maha Pengasih Penyayang, dia adalah orang yang bermaksiat atau orang yang menentang Allah. Kemudian, ya abati inni akhafu ayyamasaka azabu minar rahman fatakuna lisyaitani waliyya. Hai bapakku, saya takut engkau ditimpa azab yang pedih dari Allah yang Maha Penyayang. Jadi
Nabi Ibrahim mengingatkan bapaknya, "Hai bapak, saya takut bapak nanti dapat azab yang pedih dari Allah yang Maha Penyayang." Dia tidak menyebutkan, "Hai bapak, saya takut bapak nanti diazab oleh Allah yang Maha Syadid, yang Maha Pemarah, marah umpama." Enggak, tapi dia menyebutkan, "Hai bapak, saya takut bapak ditimpa azab dari Allah yang Maha Penyayang." Artinya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat penyayang dan dia juga memiliki azab yang pedih. Tapi Nabi Ibrahim menggunakan kata-kata Allah adalah yang Maha Penyayang. Saya takut bapak ditimpa azab. Kemudian fatakuna lisyaitani waliya. Syaitan itu sudah jelas tempatnya di neraka. Maka kalau bapak masih mengikuti syaitan, maka bapak akan menjadi teman syaitan nanti di neraka. Dia posisinya di neraka. Allah sudah katakan iblis itu di neraka, sudah diusir dari surga. Iblis itu sudah dilaknat oleh Allah dan sudah diusir dari surga, masuk neraka dia. Nah, karena dia sudah jelas posisinya di neraka, maka jangan ikuti lagi. Kalau masih mengikuti syaitan yang sudah jelas posisinya di neraka, otomatis kita akan masuk neraka. Jelas. Kalau kita mengikuti orang yang sudah pasti posisinya di surga, insya Allah kita akan masuk surga. Dalam hal ini tentu para nabi, para utusan Allah, mereka ini yang sudah dipastikan mendapatkan surganya Allah. Tentu kita mengikuti langkah mereka. Oke. Kemudian juga karena bapaknya sudah diingatkan terus sama Nabi Ibrahim, akan tetapi bapaknya ini merasa marah dia. Mungkin dia merasa gengsi, kenapa nih anak ini kok menasihati saya gitu kan. Apa kata bapaknya? Qala araghibun anta an alihati ya Ibrahim? La illam tantahi la arjumanaka wahjurni maliya. Hai Ibrahim, kalau kamu tidak berhenti berdakwah, kalau kamu tidak berhenti mencela Tuhan-Tuhan kami, kalau kamu tidak berhenti mengejek Tuhan-Tuhan kami, la arjumannaka wahjurni maliya, maka saya akan rajam kamu, saya akan azab kamu, saya akan lempar kamu dengan batu, wahjurni maliya, dan pergi kamu dari rumah. Bayangkan, Nabi Ibrahim diancam oleh bapaknya. Perhatikan ini, beratnya dakwahnya Nabi Ibrahim. Dia berdakwah kepada bapaknya, bukan disambut baik oleh bapaknya, akan tetapi bapaknya malah ngancam. Hai Ibrahim, araghibun anta an alihati ya Ibrahim? Apakah kamu benci dengan Tuhan-Tuhanku hai Ibrahim? Apakah kamu benci dengan yang aku sembah hai Ibrahim? La illam tantahi, jika kamu tidak berhenti mencela Tuhan-Tuhan kami, la arjumannaka, maka saya akan lempar kamu dengan batu, saya rajam kamu. Saya rajam kamu dengan batu. Wahjurni maliya, dan pergi kamu dari rumah ini, kata bapaknya. Jadi Nabi Ibrahim diusir oleh Allah, diusir oleh bapaknya. Nabi Ibrahim diusir oleh bapaknya. Bapaknya sendiri mengusir. Bayangkan beratnya dakwah Nabi Ibrahim. Dan dia walaupun diusir oleh bapaknya, dia tetap tegar dalam berdakwah. Tetap tegar dalam berdakwah. Kadang-kadang ini yang kadang-kadang kita nggak bisa ngikuti dalam berdakwah. Kan semua gaya itu, ya kan? Kadang masih ada segan-segan sama bapak. Nabi Ibrahim tidak ada. Yang namanya dakwah, yang namanya tauhid harus ditegakkan. Yang namanya syirik itu harus diberantas. Ini Nabi Ibrahim. Dia nggak peduli mau bapaknya, mau keluarganya, nggak peduli dia. Kalau sudah syirik tetap dia ingatkan, tetap dia sampaikan dia dakwah. Dan walaupun dia ingin dirajam oleh bapaknya, walaupun dia diusir oleh bapaknya dari rumah, dia tetap komitmen dalam dakwanya, nggak mau dia lembut-lembut, tegas dia dalam berdakwah. Ini Nabi Ibrahim. Kalau kita kadang bukan sama bapak, sama tetangga kadang segan. Benar nggak? Nabi Ibrahim sama bapaknya sendiri nggak segan ya. Kalau sudah masalah syirik dia harus tegas. Kenapa? Kita segan kadang-kadang di dunia, tapi kita kadang mengorbankan kebahagiaan orang tua kita di akhirat. Jangan sampai segan di dunia ini, tapi di akhirat nanti kita korbankan mereka. Diazab oleh Allah kena kesyirikannya. Nah, ini harus diingatkan. Maka Nabi Ibrahim nggak peduli dia
Mau bapaknya, mau siapa, kalau sudah syirik, dia harus jelas. Tegas dia, harus diberantas. Walaupun bapaknya mengusir dia, walaupun dia mau dirajam oleh bapaknya dengan batu, dilempar dengan batu, dia tetap dalam dakwah, komitmennya. Ini dia. Ini ketegasan dakwah Nabi Ibrahim dan komitmen dakwah Nabi Ibrahim ini harus perlu kita contoh. Karena masih banyak kadang-kadang ini kita masih pertimbangan-pertimbangan. Kalau sudah hal syirik-syirik ini masih timbang-timbang kadang. Segan sama sebulan, segan sama dia, segan sama tidak ada. Kita pilih segan di mana? Ini Nabi Ibrahim. Oke? Kemudian Nabi Ibrahim diusir oleh bapaknya dari rumah. Bayangkan, dia belum punya keluarga nih, belum punya keluarga. Perhatikan itu. Kalau antum udah punya keluarga, diusir dari rumah mungkin lumayan lah. Paman diusir oleh si fulan, kita masih ada rumah kita tempat lain, masih ada keluarga kita tempat lain, mungkin masih aman kita. Tapi dia nggak ada keluarga lain kecuali dari bapaknya, diusir pula oleh bapaknya. Ini berat perjuangan dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, oke. Apa kata Nabi Ibrahim setelah diusir oleh bapaknya? Assalamun alaikum, sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiyan. Ya Allah, wahai bapakku, baiklah, saya diusir enggak apa-apa. Saya hanya mohon ampun kepada Allah untuk bapak demi keselamatan bapak. Ini saat Nabi Ibrahim belum dilarang oleh Allah untuk beristighfar bagi orang musyrik. Artinya sebenarnya dia sangat berharap bapaknya ini bertauhid. Makanya salamun alaik, keselamatan atas wahai bapak. Saya mohon ampun kepada Allah untuk bapak. Sesungguhnya Allah Tuhanku, dia Maha Penyayang terhadapku. Kemudian wa a'tazilikum wa ma tad'una min dunillah, dan saya akan pergi meninggalkan kalian dan dari apa yang kalian sembah. Falamma a'tazalahum, ketika dia meninggalkan mereka, wa da'u rabbi asala aku nabi du'a rabbi syaqiya, dan saya berdoa kepada Allah, saya hanya beribadah kepada Allah, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak akan menyia-nyiakan doa saya, ibadah saya. Kemudian falamma tazalahum wa ma ya'budun min dunillah, ketika Nabi Ibrahim meninggalkan keluarganya, meninggalkan orang tuanya, meninggalkan kaumnya yang menyembah selain Allah tadi, apa kata Allah? Wa habana lahu Ishaq, kami beri dia Ishaq wa Yaqub wa kullan ja'alna nabiyya. Maka kata Nabi, innaka la tad'a syai'an lillah, jika kamu meninggalkan sesuatu karena Allah, illa baddalallahu khairan minhu, kecuali Allah akan ganti yang lebih baik. Paham? Nabi Ibrahim meninggalkan keluarganya, tapi dia meninggalkan keluarganya ini karena Allah, bukan karena urusan pribadi, tidak, tapi dia karena Allah. Paham? Wadah? Karena dia meninggalkan keluarganya, meninggalkan bapaknya karena Allah. Tidak ada keluarga lagi, cuma dia sendiri. Tidak ada keluarga yang lain. Sekampung orang musyrik, mau tinggal di mana? Tidak ada. Dia pergi dia. Nah, ketika dia pergi meninggalkan keluarganya, Allah ganti yang lebih baik. Siapa? Nanti dia mendapatkan istri yang soleha, namanya Sarah. Kemudian dapat keturunan Nabi Ishaq, Yakub, Nabi Ismail, Yakub cucunya dan seterusnya. Tapi nanti ceritanya. Intinya dia meninggalkan keluarganya. Baik. Oke, itu kisah dia mendakwahi bapaknya. Sekarang dia mulai mendakwahi kaumnya. Kita ambil yang ada dalam surat Al-Anbiya. Oke? Tadi dia mendakwahi bapaknya. Sekarang dia mulai mendakwahi kaumnya. Ini yang ada dalam surah Al-Anbiya. Walaqad ataina Ibrahima rusydahu min qablu wa kunna bihi alimin. Sungguh telah kami berikan kepada Nabi Ibrahim itu ar-rusyd, bimbingan, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Min qablu, sebelumnya kata ulama tafsir bahwa sebelumnya maksudnya Nabi Ibrahim ini telah ditunjuk oleh Allah, telah diberi hidayah oleh Allah sejak kecil. Sebagaimana yang kita bahas kemarin, sifat Nabi Ibrahim tidak pernah berbuat syirik sejak dari kecil. Dia Hanif. Apa artinya Hanif kemarin? Hanif apa kemarin? Condong. Hanif artinya condong kepada tauhid.
Oke? Nabi Ibrahim itu tidak pernah. Makanya wa kunna bihi alimin, artinya Nabi Ibrahim itu diberi hidayah itu sejak kecil. Maka dia berdakwah, kata ulama, mendakwahi kaumnya itu sekitar umur belasan tahun. Jadi mengatakan umur 20-an tahun. Berarti masih muda lah. Kalau umur, anggaplah umur belasan tahun, berarti mungkin 18 atau 19 atau 20-an tahun. Mungkin 20, 22, 23, 25, intinya masih muda. Oke? Terus wa kunna bihi alimin. Artinya kami tahu, wa kunna bihi alimin artinya kami lebih tahu Nabi Ibrahim ini lebih berhak dijadikan nabi oleh Allah. Jadi Allah memilih seseorang sebagai nabi itu enggak sembarangan orang. Sudah teruji sifatnya, sudah teruji akhlaknya baru. Nah, kemarin sudah kita ceritakan bagaimana akhlak dan sifat Nabi Ibrahim. Oke? Oke? Makanya wa kunna bihi alimin, dan kami tahu, kata Allah, bahwasanya Nabi Ibrahim ini lebih berhak untuk mendapatkan kenabian. Jadi kenabian itu karunia dari Allah, pemberian Allah, bukan dicari. Jelas ya? Karena ada orang-orang filsafat nabi itu bisa dicari. Artinya bisa urusan. Kalau mau jadi nabi, mungkin bersemedi dulu atau berkhalwat dulu, zikir ini, ibadah ini itu dan seluruhnya, zikir-zikir khusus umpamanya kan. Nah, nanti bisa jadi nabi. Ini menurut orang-orang filsafat, orang-orang sufi. Akan tetapi nabi itu bukan dengan diusahakan, bukan dicari, tapi itu karunia dari Allah. Jelas? Jadi bukan, oh anak mau jadi nabi, anak harus zikir dulu, amalkan ini dulu. Enggak bisa. Nanti jadi wali syaitan jadinya. Oke? Tapi nabi itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala, dan Allah ya'lamu haitsu yaj'alu risalata. Maksudnya Allah itu lebih tahu siapa yang lebih berhak yang mendapatkan kenabian. Yang mendapatkan kenabian. Oke. Jadi kemudian ilqala li abihi wa qaumihi ma hadhihi tamathilul lati antum laha aqibun. Ketika Nabi Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, ma hadhihi tamathil. Tamathil artinya adalah patung-patung yang dibuat oleh manusia tersebut, dan dalam hal ini adalah bapaknya Nabi Ibrahim. Bayangkan, Nabi Ibrahim berdakwah kepada bapaknya yang tukang buat Tuhan-Tuhan mereka. Berat nih. Berat. Bapaknya tukang buat Tuhan mereka. Tuhan orang musyrik. Bapaknya tukang buat. Itulah dakwah Nabi Ibrahim yang sangat berat ini. Oke? Jadi Nabi Ibrahim berkata kepada kaumnya, kepada bapaknya, "Ma hadhihi tamathil?" Apain sih patung-patung yang kalian ukir ini, kalian buat, kemudian kalian i'tikaf di situ, berdiam diri, i'tikaf, wukuf, artinya mereka berdiam di situ menyembah Tuhan mereka. Kan kalau kita lihat orang nyembah patung kan kadang dia atau dia duduk di situ, tak bakar kayu, tak bakar lidi, tak apa gitu kan. Intinya mereka wukuf artinya dia duduk, tak bersemedi, tak doa berkhusyuk, gitulah kira-kira. Jelas? Nah, ini patung kalian yang buat. Kalian yang tak dengan semen, tak dengan kayu, tak apa gitu kan. Kemudian kalian berdiam diri di situ, di depan patung kalian. Kalian meminta kepada yang buat kalian. Paham? Maka Nabi Ibrahim ingatkan mereka. Apa kata Nabi Ibrahim kepada mereka? Ini patung, katakanlah, kalian buat patung. Ini kalian ukir patung-patung nih. Kemudian kalian sembah di situ, duduk dengan khusyuk kepada patung yang kalian buat ini. Enggak masuk akal. Masuk akal enggak? Dibuat patung, kemudian disembah pula dia. Kalau yang masuk akal, seharusnya patung itulah yang menyembah membuatnya. Paham? Kalau main akal-akalan. Dibuat patung, seharusnya patung itu yang nyembah kita yang buat dia. Masa kita yang buat patung, kita pula yang nyembah patung? Terbalik akalnya. Terbalik enggak? Hah? Dibuat patung nih, di semen, katakanlah di semen, diukir, apalah, dibuat tangan banyak, umpamanya kan, atau umpamanya posisi duduk atau apa atau begini, terserahlah, kita nggak tahu modelnya. Pokoknya patung-patung dibuat dengan semen, diukir pakai angker, pakai semen, pakai pasir semuanya. Kemudian kita sembah, nggak masuk akal. Seharusnya patung yang kita buat itu nyembah kita, karena dia itu kita buat.
Jelas? Kenapa kita menyembah Allah? Karena Allah yang menciptakan kita. Wadah? Wadah? Enggak masuk akal. Makanya Nabi Ibrahim mengajak mereka berpikir. Kenapa kalian patung-patung yang kalian ukir, yang kalian buat, kalian format, kemudian kalian sembah di situ? Enggak masuk akal. Apa kata mereka? Qalu wajadna aba'ana laha 'abidin. Hai Ibrahim, kami menyembah patung-patung ini, kami beriktikaf ini mengikuti nenek moyang kami. Sejak dulu, sejak nenek moyang kami sudah melakukan ini. Tiba-tiba ente bilang pula ini sesat dan seterusnya. Jadi maka kata ulama Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, salah satu penyebab terhalangnya hidayah, sebab orang menolak kebenaran hidayah agama adalah kenapa? Berdalilkan dengan tradisi nenek moyang. Catat itu. Catat itu. Oke? Sebab orang menolak hidayah, menolak agama ini karena berdalilkan dengan tradisi nenek moyang. Itu perlu dicatat. Dan kalau kita baca sejarah sejak zaman Nabi Nuh sampai kepada Nabi Muhammad SAW, selalu mereka berdalilkan apa? Qalu wajadna aba'ana. Sungguh kami telah menemukan hal seperti ini dah sudah dilakukan oleh nenek moyang kami. Jelas? Oke? Maka jangan sekali-kali berdalilkan dengan tradisi nenek moyang. Oh, kebiasaan kami dulu sejak dulu begini. Kebiasaan sejak dari nenek aki-aki, wan-wan nenek-nenek kami dulu kalau nyambut bulan puasa mandi belimau. Kebiasaan kami dulu ini nggak bisa kami tinggalkan, ini udah mendarah daging. Ini namanya ini. Kenapa? Berdalilkan dengan tradisi nenek moyang. Jelas? Ini salah satu penyebab orang menolak hidayah. Orang menolak agama, maksudnya berdalilkan dengan Al-Quran dan Hadis, karena mereka berdalilkan dengan tradisi nenek moyang. Oke? Oke? Dan itu yang dijawab oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa kata Nabi Ibrahim? Qala laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dhalalin mubin. Kata Nabi Ibrahim kepada kaumnya, sungguh kalian, bapak kalian, nenek moyang kalian sungguh telah sesat yang nyata. Oh, jadi orang kaumnya selama ini tidak pernah orang menyesatkan nenek moyang, baru Ibrahim ini baru jumpa. Jadi tidak tanggung-tanggung. Bukan mereka yang disesatkan oleh Nabi Ibrahim, tapi nenek moyangnya, mbahnya, buyut-buyutnya, kakek-kakek dikatakan sesat oleh Allah. Sungguh kalian, bapak kalian, nenek moyang kalian berada dalam kesesatan yang nyata. Kenapa? Karena menyembah patung-patung yang dibuat. Jelas? Jadi Nabi Ibrahim nggak tanggung-tanggung. Dan bayangkan, belum ada orang sekampung itu mencela Tuhan mereka kecuali Nabi Ibrahim, dan dia hanya sendiri. Maka apa kata mereka? Apa kata kaumnya? Kata kaumnya, qalu aji'tana bil haqqi am anta minal la'ibin? Hai Ibrahim, ente ini main-main atau serius nih? Sebab tak pernah mengejek nenek moyang kami, sesembahan kami, Tuhan-Tuhan kami ini kecuali ente. Ente serius atau main-main? Kata mereka, kata kaumnya. Apa kata Nabi Ibrahim? Qala bar rabbukum rabbus samawati wal ardi wal ardi alladzi fatarahunna wa ana 'ala dzalikum minasyahidin. Kata Nabi Ibrahim, bahkan Tuhan kalian itu bukan patung ini. Tuhan kalian itu yang menciptakan langit, yang menciptakan bumi. Dan saya bersaksi terhadap kalian ini bahwasanya yang Tuhan yang sesungguhnya adalah menciptakan langit dan bumi. Jadi Nabi Ibrahim mengajak mereka berdialog. Seharusnya yang kalian sembah itu yang menciptakan langit, yang menciptakan bumi yang kita injak sekarang, bukan patung yang kalian buat. Jelas? Jadi artinya orang tuh kalah debat. Jadi Nabi Ibrahim ini cerdas dia memang. Makanya Allah lebih pantas, Allah lebih tahu bahwasanya Nabi Ibrahim ini adalah orang yang pantas menjadi Nabi dan Rasul. Karena dia berhadapan dengan orang-orang sekampung, orang satu negeri di Babilonia.
Itu yang dihadapinya. Oke? Ya karena mereka kalah debat, ya gimana lagi? Yang disembah adalah yang diukir, yang dibuat. Seharusnya yang berhak disembah itu yang menciptakan. Itulah tadi. Makanya kalau main akal seharusnya kita yang buat meja, seharusnya meja ini yang menyembah kita. Jangan kita nyembah meja. Oke? Kita buat meja ini, kita pukul-pukul, kita kotam kayunya, kita bersihkan tempat kita cat, terus kita sembah pula. Tidak masuk akal. Seharusnya meja ini nyembah kita kalau berbicara masalah akal. Jelas? Oke. Kemudian akhirnya karena mereka kalah debat, nggak bisalah mereka membantah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian setelah kalau berdebat, Nabi Ibrahim berkata, "Wa tallahi la aqidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudabbirin." Kata Nabi Ibrahim, demi Allah, kata Ibrahim, dia bersumpah, demi Allah, saya akan hancurkan patung-patung kalian, Tuhan-Tuhan kalian ini. Setelah kalian tidak ada, kapan nanti kalian tidak ada, katakanlah tempat ibadah mereka. Kalau kita kan masjid, mungkin tempat ibadah mereka takwil, tak apa, nggak tahu kita gitu kan. Yang penting ada Tuhan-Tuhan banyak di tempat ibadah mereka. Nabi Ibrahim berkata, demi Allah, kalau ada kesempatan nanti ketika Tuhan mereka ini tidak ada, orangnya tidak ada, artinya orang meninggalkan kampung, saya akan hancurkan Tuhan-Tuhan ini. Maka ulama berpendapat, apakah Nabi Ibrahim mengucapkan ini depan mereka atau dalam hatinya? Maka ulama mengatakan tidak di depan mereka, tapi di dalam hatinya. Artinya dia berbicara sendiri, bukan di hadapan mereka. Demi Allah, saya akan hancurkan Tuhan-Tuhan kalian. Oke. Kemudian terjadilah pada suatu hari, orang musyrik ini ada perayaan khusus. Katakanlah perayaan umpamanya peringatan ini, peringatan itu dan sebagainya. Jadi seluruh penduduk negeri itu keluar, katakanlah ini Ukoi. Mereka ada perayaan, katakanlah umpamanya sekitar 2 kilo dari sini ada sungai besar, kita buat sesajen di sana, kira-kira gitu, atau apa gitu kan. Oke. Jadi setelah mereka pergi, bahkan sebagai dalam sejarah disebutkan bahwasanya seorang raja mengutus orang untuk mengajak Ibrahim ini, mengajak Nabi Ibrahim alaihissalam untuk mengikuti acara mereka, tradisi ritual ibadah mereka. Jelas? Oke. Jadi utus, hai Ibrahim, ayo kita pergi sini. Kita mau buat perayaan, katakanlah membuat sesajian di pantai ini, umpama. Nabi Ibrahim berkata, faqala inni saqim. Faqala inni saqim. Nah, Nabi Ibrahim berkata, inni saqim. Dan kata ulama dalam hadis bahwasanya Rasulullah SAW tidak pernah berbohong kecuali 3. Nabi Ibrahim tidak pernah berbohong kecuali 3. Tapi bohongnya ini sebenarnya syar'i, boleh gitu. Ketika situasi dan kondisi tertentu. Salah satunya ini. Jadi Nabi Ibrahim saat ingin diajak, katakanlah acara ritual keagamaan mereka. Oke? Keluar dari kampung. Nabi Ibrahim berkata, faqala ini sakit, saya sakit. Sakim di sini artinya ismul fa'il. Saya sakit. Oke? Nah, inilah bohong yang pertama Nabi Ibrahim. Saya sakit. Nah, sebenarnya secara bahasa ini dia enggak bohong. Secara syar'i enggak bohong. Kenapa? Bisa saja dia sakit hati karena menengok kaum-kaumnya menyembah selain Allah. Jelas? Atau makna ismul fa'il di sini sakit artinya saya adalah suatu saat sakit, karena namanya manusia ada sakitnya, benar nggak? Atau ada di antara antum yang nggak pernah sakit? Coba angkat tangan. Selama ini nggak pernah sakit, coba angkat tangan. Ada? Ada nggak? Hah? Ada nggak? Yang selama ini nggak pernah sakit? Artinya nggak ada kan? Artinya yang namanya manusia ada masanya dan ada saatnya sakit, benar? Artinya nggak bohong Nabi Ibrahim nih. Tapi disalahpahami oleh orang yang mendengar. Ini namanya tauriyah dalam bahasa Arab. Jadi perkataannya itu, ucapannya itu benar, tapi disalahpahami oleh orang yang mendengar.
Orang mendengarnya menganggap bahwasanya Nabi Ibrahim saat itu memang benar-benar sakit dia. Maka dia nggak ikut. Paham? Oke? Wadah? Wadah? Baik. Maka dia nggak ikut. Akhirnya pergilah mereka, meninggalkan sekampung pergi semua. Nah, karena sekampung pergi semua, udah masuk Isya? Belum. Karena sekampung pergi semua, oke? Maka kata Allah, faja'alahum, pergilah semua orang sekampung tadi pergi meninggalkan, cuma Nabi Ibrahim yang tinggal. Dia nggak ikut dia. Dia nggak ikut. Kemudian setelah mereka pergi, Nabi Ibrahim masuk ke tempat ibadah mereka. Entah apa namanya itu, kalau kita masjid, kalau mereka mungkin takwil, entah apa nggak tahu. Masuklah di tempat itu. Kemudian faja'alahum juzazan illa kabiran lahum la'allahum ilaihi yarji'un. Kata Allah, maka Nabi Ibrahim menghancurkan seluruh patung-patung yang ada dalam tempat ibadah mereka itu. Illa kabiran lahum, kecuali ada satu yang besar yang enggak dihancurkan. Sengaja Nabi Ibrahim ini. Jadi Nabi Ibrahim ini sengaja buat rusuh. Sengaja dia buat rusuh karena dia ingin mendebat mereka ini. Jadi ini taktik dakwah Nabi. Masya Allah ini keberanian Nabi Ibrahim ini enggak tanggung-tanggung. Yang dihadapi adalah orang satu negeri. Dia sendiri yang beriman. Dan beraninya Nabi Ibrahim, Tuhan yang mereka sembah satu negeri itu dihancurkan. Dia sendiri loh. Ini kalau keyakin tauhidnya nggak kuat, mana sanggup ini? Kita sama tetangga sebelah aja sogan menyogan kadang-kadang. Ada acara umpamanya pesta kematian, datang, ya nah segan nggak datang, itu tetangga ke rumah. Pesta kematian. Nah, tetangga dekat rumah pesta kematian, dan yang terkenal pesta kematian inilah yang lama. Sampai 3 hari kadang. Bahkan sampai 7 hari. Orang pesta nikah cuma 1 hari kadang-kadang, tapi kematian pestanya sampai 7 hari. Berarti kan memang lama. Makan-makan. Ya, namanya makan-makan itu biasanya pesta kan. Kalau orang sedih ya, kalau benar-benar sedih, nelan air aja nggak sanggup kadang-kadang. Kalau benar-benar sedih. Anak punya teman, dia kebetulan meninggal anaknya, kecelakaan. Hampir 1 pekan dia makan nggak selera, tidur nggak nyenyak dan seterusnya. Itu baru sedih namanya. Paham? Itu baru sedih. Nggak sanggup, nggak bisa makan. Kita hibur. Anak termasuk yang menghibur beliau. Pokoknya seperti orang apalah gitu. Pokoknya udah nggak namanya nggak makan, nggak tidur, kepikiran terus anaknya itu ya. Anaknya masih belum balik lah, meninggal kecelakaan. Sedih dia, nangis semua, makan nggak selera lah, makan minum nggak selera. Bisa. Itu baru sedih namanya. Tapi kalau makan bertambo-tambo sampai 3 piring itu pesta namanya. Bukan sedih. Jelas? Oke, insyaallah akan kita lanjutkan. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Kita lanjutkan. Sampai di mana tadi? Sampai di mana tadi? Sampai mana? Tekan patung-patung. Baik. Jadi Nabi Ibrahim akhirnya mulailah menghancurkan setelah mereka pergi. Nabi Ibrahim masuk ke tempat ibadah mereka. Lalu menghancurkan patung-patung. Jadi banyak patung. Katakanlah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, banyak katakanlah. Ada 1 patung yang besar. Jadi ketika Nabi Ibrahim masuk, bawa kapak, ya orang sehat kan, dia bukan sakit, orang sehat, bawa kapak, dihancurkanlah semua patung ini, hancurkan.
Kemudian kapak digantunglah di sini. Digantung di leher, digantunglah di patung besar. Faja'alahum juzazan illa kabiran lahum la'alahum ilaihi yarji'un. Ini taktik Nabi Ibrahim dalam berdakwah. Jadi sengaja dihancurkannya patung-patung kecil dan disisakan patung besar. Ini Masya Allah nih, cerdasnya Nabi Ibrahim dalam berdakwah. Kenapa dia nggak hancurkan semua patung itu? Ya kan? Bisa aja dia mau hancurkan semua patung, tapi sengaja patung besar yang nggak dihancurkan. Ini bagaimana Nabi Ibrahim itu mengatur strategi dakwah. Oke? Nggak terpikir sama kita. Kenapa dia sengaja menyisakan satu patung, sementara patung-patung yang lain dihancurkan? Diletakkan pula kapak di situ. Jadi ini sengaja memang. La'alahum ilaihi yarji'un, agar mereka kembali kepada ini. Agar tujuannya apa? Agar nanti memanggil Nabi Ibrahim, menyidang Nabi Ibrahim, dan nanti disitulah permainan Nabi Ibrahim dalam berdebat. Jadi sengaja memang diatur oleh Nabi Ibrahim. Biasanya kan orang tuh kalau bikin kesalahan menghilangkan jejak kan. Dia enggak sengaja diciptakan jejak. Supaya apa? Supaya nanti Nabi Ibrahim ini disidang. Itulah kesempatan dia dakwah. Oke. Kemudian setelah itu setelah mereka kembali ke tempat ibadah mereka, mereka terkejut. Nengok Tuhan-Tuhan mereka pada hancur. Bayangkan tuh. Terkejut. Nengok Tuhannya hancur. Apa kata mereka? Qalu man fa'ala hadza bi alihatina innahu laminadh zalimin. Siapa sih yang ngerjain ini? Sungguh dia adalah zalim. Jadi katanya yang menghancurkan patung-patung ini dianggaplah zalim. Padahal yang zalim itu mereka. Menyembah selain Allah. Jelas? Qalu sami'na fata yazkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Jadi karena mereka sudah nih, siapa pelakunya ini? Ini harus kita cari nih, siapa pelakunya. Jadi ada orang bilang, qalu sami'na fatan. Kami dengar ada seorang pemuda ini. Sepertinya bukti-bukti mengarah ke dia. Kenapa? Belum pernah ada orang yang mencela, yang mengatakan sesat Tuhan-Tuhan mereka kecuali yang pemuda satu ini. Itu Ibrahim. Pandai taktiknya Ibrahim. Maka apa kata mereka? Qalu fatu bihi ala ayunin nasi la'allahum yashhadun. Akhirnya setelah Nabi Ibrahim dicarilah bukti-bukti, ternyata seluruh bukti mengarah kepada Nabi Ibrahim. Akhirnya Nabi Ibrahim ditetapkan sebagai tersangka. Ditetapkan sebagai tersangka. Karena dia sudah ditetapkan sebagai tersangka, maka naik jadi penyidikan. Maka disidanglah dia. Akhirnya apa? Apa kata mereka? Qalu fa'tu bihi ala ayunin nas. Hadirkan dia, kita sidang semua. Semua orang menyaksikan, jadi disidang. Ini kesempatan Nabi Ibrahim. Karena zaman dulu belum ada medsos, belum ada kumpul-kumpul untuk berdakwah, mengumpulkan orang ramai susah. Maka ini kesempatan Nabi Ibrahim berdakwah depan orang ramai. Inilah cerdasnya Nabi Ibrahim. Dia menggunakan taktik dalam berdakwah. Jadi Nabi Ibrahim ini cerdas. Jadi setelah Nabi Ibrahim disidang, katakanlah disidang depan orang ramai. Apa kata mereka? Qalu, "A anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim?" Hai Ibrahim, apakah ente pelakunya yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kami ini? Hai Ibrahim, kata mereka, "A anta fa'alta hadza bi alihatina?" Apakah engkau yang melakukan ini semua, hai Ibrahim? Jadi Nabi Ibrahim disidang. Nabi Ibrahim enggak takut dia, enggak gentar dia. Disidang depan orang ramai, malah dia gunakan kesempatan, enggak ciut nyalinya. Kita kadang disidang sama orang berapa orang udah ciut nyali kita. Dia enggak ciut nyali. Satu negeri menyidang dia, enggak ciut nyalinya. Oke? Apa kata Nabi Ibrahim? Qala bal fa'alahu kabiruhum hadza. Yang menghancurkan Tuhan ini kata Nabi Ibrahim, fas'aluhum in kanu yantiqun. Kata Nabi Ibrahim, tanya patung-patung yang hancur ini, tanya nih patung yang hancur nih, benar enggak ini pelakunya? Nyambung enggak ini? Ini logika Nabi Ibrahim, ini cerdas dia.
Kata Nabi Ibrahim, pelakunya ini, kalau kalian nggak percaya, tanya patung-patung yang hancur nih. Jika mereka pandai berbicara, paham? Nggak nyambung. Ini berpikir tingkat tinggi nih, height all the thinking, berpikir tingkat tinggi. Ini butuh kecerdasan. Makanya Nabi Ibrahim ini cerdas dia dalam berdebat. Ini istilahnya gini, pelakunya patung besar jika ini pandai berbicara, kira-kira gitu. Nyambung nggak ini? Pelakunya ini jika patung-patung ini kalian tanya dan dia bisa menjawab. Nyambung nggak ini? Nyambung belum? Ini berpikir tingkat tinggi nih, height all the thinking. Kalau dalam istilah kurikulum K13. Oke, nyambung. Jadi Nabi Ibrahim pandai dia. Ini bohong yang kedua dia. Bohong yang kedua. Padahal sebenarnya nggak bohong. Tapi itu orang yang memahami pembicaraan dia itu bohong gitu. Padahal dia nggak bohong. Perhatikan. Pelakunya yang menghancurkan patung-patung ini katanya. Tapi kalian tanya ini dulu. Jika dia bisa menjawab, inilah pelakunya. Nyambung nggak? Berarti kalau ini nggak bisa menjawab, berarti bukan ini pelakunya. Nyambung? Nyambung belum? Tapi orang tuh itu seakan-akan bohong, ya kan, seakan-akan bohong. Maka kata Rahim, bal fa'alahu kabirum, yang menghancurkan patung-patung ini yang besar ini. Fas'aluhum, maka tanya patung-patung kecil ini yang sudah dihancurkan oleh patung besar. Maka kalau dia bisa menjawab, maka ini adalah pelakunya. Tapi ini kira-kira bisa jawab nggak? Nggak, berarti bukan ini pelakunya. Paham? Nyambung belum? Dia nyambung belum? Dia nyambung belum? Dia nyambung. Jangan dipaksakan kalau belum nyambung. Dia nyambung. Oke, ini cerdasnya Nabi Ibrahim dalam berdakwah. Masya Allah. Cerdasnya. Berarti bukan dia pelakunya. Tapi kan orang memahami pelakunya yang besar. Pelakunya yang besar kan orang memahami seakan-akan pelakunya yang besar. Padahal tidak. Dia Nabi Ibrahim yang melakukan ini, yang menghancurkan patung-patung ini patung besar. Kata Nabi Ibrahim, kan bohong bukan? Tapi sebenarnya enggak. Fas'aluhum, maka tanya patung-patung kecil ini jika mereka bisa jawab, bisa bicara, bisa ngomong. Artinya kalau karena ini udah jelas pasti enggak bisa ngomong kan? Berarti bukan ini pelakunya. Berarti dialah pelakunya. Cerdas Nabi Ibrahim, Masya Allah nih. Faraja'u ila anfusihim qalu innakum antumuz zalimun. Sungguh kemudian mereka sesama mereka, yang zalim ini kita nih sebenarnya. Jadi mulai berjalan juga otak mereka. Otak mereka udah mulai jalan. Tapi Nabi Ibrahim pandai dia bagaimana memainkan otak mereka. Jadi memang dalam berdakwah tuh butuh juga pakai akal, menjalankan otak orang. Faraja'u ila anfusihim wa qalu innakum tunzun thumma nuqisu ala ru'usihim laqad alimta ma haula'in yantiqun. Jadi orang itu jawab, Ibrahim, ente ini enggak masuk akal ente. Masa kami suruh tanya patung-patung nih yang enggak bisa bicara? Perhatikan, udah mulai jalan otak orang tuh kan? Tapi itulah guna Nabi Ibrahim itu udah mulai menghidupkan akal otak mereka tuh. Ibrahim, masa ente suruh kami nanya patung-patung nih yang enggak bisa bicara? Paham? Ente suruh kami menanya patung, kan Nabi Ibrahim tanya mereka nih, kata Nabi Ibrahim. Tanya mereka, kata Nabi Ibrahim. Kemudian orang itu balik lagi, Ibrahim, masa kami ente suruh nanya patung-patung yang nggak bisa bicara? Akhirnya apa? Sebenarnya itu kata Allah, summa nuqisu ala rusim, artinya kemudian terbaliklah kepala mereka. Maksud terbalik itu, maksudnya ucapan mereka itu sebenarnya membantah sesembahan mereka sendiri. Paham nggak? Jadi artinya orang itu udah kena ucapan sendiri. Artinya orang itu kena sendiri. Dan ini kecerdasan Nabi Ibrahim yang ngomong ini pembesar mereka, disaksikan oleh orang banyak. Paham? Jadi seakan-akan yang membatalkan tapi pembesar mereka sendiri. Masa kami disuruh tanya Tuhan ini Tuhan yang nggak bisa bicara? Gitu. Berarti orang ini, iya ya, berarti Tuhan kita nggak bisa bicara. Mulai. Artinya apa? Ucapan mereka itu sebenarnya mengenakan mereka sendiri. Paham? Paham ya? Oke. Qala
Jadi kata Nabi Ibrahim, dibalik lagi Nabi Ibrahim, dibalik lagi ucapan mereka oleh Nabi Ibrahim. Kata Ibrahim, afa ta'buduna min dunillah ma la yanfa'ukum syai'a wa la yadurrukum. Kalau memang dia enggak bisa ngomong, dia enggak bisa menyelamatkan diri mereka, kenapa kalian sembah? Kan kena lagi mereka. Paham? Kalian tahu dia enggak bisa bicara. Kalian tahu dia enggak bisa menyelamatkan diri mereka sendiri. Kenapa kalian sembah? Akan akhirnya apa? Ucapan mereka itu membalikkan kepada mereka. Paham? Oke. Oke. Uffil lakum lima ta'buduna min dunillah. Sungguh kalian tuh, ya mungkin kalau bahasa kasar tak bawa otak kalian nih. Otak kalian tuh enggak jalan, menyembah selain Allah. Dia jelas nih enggak bisa ngomong. Dia jelas nih enggak bisa menyelamatkan diri mereka sendiri. Enggak bisa nyelamat. Kalau dia bisa menyelamatkan diri mereka sendiri, kenapa bisa dihancurkan? Kan gitu. Ya enggak? Berarti otak kalian itu kemana? Kira-kira gitu. Mana otak kalian? Pakai otak kalian. Paham? Uffil lakum lima ta'budun. Sungguh, mana otak kalian? Kenapa kalian menyembah selain Allah? Paham? Kemudian keluar lagi dari ucap mereka. Apa kata mereka? Qalu harrikuhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Kata pembesar mereka, bakar dia, bakar Ibrahim ini, dan tolonglah Tuhan kalian. Keluar lagi ucapan mereka yang mengenakan mereka. Perhatikan, bakarlah Ibrahim itu dan tolong Tuhan kalian. Berarti Tuhan kok ditolong? Seharusnya Tuhan itu menolong. Paham? Berarti kena lagi ucapan mereka itu mengenakan mereka itu. Makanya itu terbalik kepala mereka. Paham? Qalu harrikuhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Bakar Ibrahim itu, selamatkan Tuhan kalian. Kena lagi yang ngomong ini pembesar mereka. Tentu rakyat melihat, oh berarti Tuhan ini kok ditolong. Seharusnya Tuhan itu menolong. Paham? Akhirnya, ya itulah kalau berhadapan dengan pembesar, berhadapan dengan penguasa, ya walaupun kadang benar, kadang walaupun menang dalam persidangan, ya tetap dihukum. Dia yang dihukum. Nabi Yusuf kan gitu juga. Berhadapan dengan istri pembesar istana. Yang menang dalam persidangan, Nabi Yusuf. Tapi yang dipenjara, Nabi Yusuf. Biasalah itu. Kalau berhadapan dengan penguasa, sekalipun kadang yang menang itu rakyat kecil, tapi kadang yang dihukum tetap rakyat kecil. Oke? Akhirnya Nabi Ibrahim dibakar. Mau dibakar. Jadi sebelum dibakar, menjelang mereka udah kalah debat nih. Akhirnya karena mereka udah kalah debat, akal mereka nggak jalan lagi, udah semuanya sudah terbantahkan oleh Nabi Ibrahim. Akhirnya apa? Menggunakan otot lagi. Orang kadang itu kalau udah panas dia akal sudah nggak jalan lagi, udah main otot lagi, ya kan? Menggunakan kekuasaan lagi. Akhirnya Nabi Ibrahim sebelum dipenjara sebelum dibakar dia dipenjara dulu menjelang terkumpulnya kayu bakar. Jadi penjelasan para ulama bahwa seluruh penduduk negeri sampai nenek-nenek, kakek-kakek pun cari kayu bakar. Itu si Ibrahim memang preman. Tuhan kita pun dihina ya. Maka nenek-nenek pun yang tak berdaya pun ikut cari kayu bakar. Kita akan bakar Ibrahim. Panas dia. Tuhannya dihancurkan. Apa tak panas? Akhirnya jadi sampai orang pokoknya yang pokoknya semua satu negeri zaman di daerah Timur Tengah sana kan tidak seperti kita gampang. Kita masuk aja dalam akasia itu banyak dapat kayu bakar. Sana enggak. Jadi kumpulkan kayu bakar. Akhirnya kayu bakar terkumpullah banyak, katakanlah. Jadi tidak pernah api sebesar itu hidup pada masa itu, tidak pernah. Kecuali api yang untuk membakar Nabi Ibrahim. Jadi saking besarnya apinya gitu. Lautan api kira-kira gitu. Jadi kan kalau apinya besar, katakanlah apinya besar kan gitu. Nah, biasanya jarak 10 meter bahkan 20 meter mungkin terasa panas enggak? Benar enggak? Ya kan? Mungkin jarak 20 meter pun terasa panas yang kena apinya besar. Jadi orang bingung, gimana nih cara membakar Nabi Ibrahim nih? Gimana cara membakar Nabi Ibrahim nih? Jadi akhirnya kita lempar 1, 2, 3 nggak akan sampai. Akhirnya dibuatlah semacam ketapel raksasa. Dan Nabi Ibrahim sebelum dilemparkan ke dalam api dibuka dulu bajunya. Makanya itulah kemarin orang yang pertama atau makhluk yang pertama dipakaikan baju di hari kiamat adalah Nabi Ibrahim. Maka kata ulama, saat dia mau dilemparkan ke dalam api, bajunya dilepas dulu. Dia tetap sabar. Qala inni rabbi sayahdin. Saya akan pergi menuju
Tuhanku. Artinya Nabi Ibrahim seakan-akan dia udahlah ini udah habis masa dakwah saya. Udah pasrah dia. Saya akan mati. Dia seakan-akan saya akan mati nih. Udahlah saya pasrah. Saya akan menuju Allah Subhanahu wa taala. Dakwah sudah saya sampaikan, hujah, alasan, bukti sudah saya sampaikan, tapi dia tetap dibakar. Akhirnya illa rabbi sayahdin. Saya akan menuju Allah. Artinya kalau bahasa awalnya udahlah saya pasrah, udahlah saya mati menghadap Allah. Udah pasrah dia. Akhirnya Nabi Ibrahim dilemparkanlah ke dalam api dari jarak jauh. Akhirnya termasuk dia di dalam itu. Sebelum sampai ke dalam api kata Allah apa? Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Hai api, dinginlah kamu, selamatkan Nabi Ibrahim. Api yang hukum alamnya itu panas, membakar, tunduk kepada perintah Allah, dinginlah kamu, selamatkan Nabi Ibrahim. Perhatikan, api ini terhadap Nabi Ibrahim dingin, tapi terhadap kayu bakar tetap panas. Paham? Perhatikan. Dan bukan sekedar dingin, tapi jadi penyelamat bagi Ibrahim. Jadi nanti kalau dingin, kalau sempat 3 jam kedinginan, mau juga masuk angin. Gembung juga kan? Tapi dingin dan dibuat sebagai penyelamat bagi Nabi Ibrahim. Masya Allah. Dingin pun dijadikan oleh Allah sebagai penyelamat Nabi Ibrahim. Akhirnya terhadap kayu bakar api tetap panas, namun Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam api kedinginan, tapi tidak mematikan dia, ya kan? Coba antum masuk dalam kulkas 1 jam aja lah. Anda rasa tuh lumayan juga itu, ya kan? Nah, tapi dijadikan penyelaman oleh Allah, diselamatkan oleh Allah. Nah, dalam hadis ini hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan beberapa hadis, seluruh binatang pada saat itu berusaha memadamkan api kecuali cicak. Kecuali cicak, dia mengatakan tokek. Tapi kalau Anda lihat tokek itu abangnya cicak, itu aja. Karena ada orang berselisih, yang dimaksud dengan disuruh bunuh itu ada mengatakan tokek, ada mengatakan cicak. Tapi kalau kita lihat adik-beradik, cuman abangnya tokek. Nah, cuman mungkin orang nggak mau membunuh tokek mungkin karena harganya mahal. Ini 1 miliar katanya. Masya Allah itu. Nah, makanya orang mungkin nggak mau bunuh tokek. Karena ada orang jumpa, Pak, ada jumpa tokek nggak Pak yang panjang? Ada orang mau beli 1 miliar katanya. Oh iya pula, Anda jumpa tokek sengaja saya tembak, dia bilang kan. Anda pakai tembak apa angin rumah itu cari tokek. Sengaja cari pahala. Jadi kata Nabi, membunuh cicak itu dapat pahala. Jadi kalau nggak ada peluang untuk cari pahala lagi, udah capek baca Quran, cari cicak tembak, dapat pahala. Dapat pahala. Oke? Jadi seluruh binatang kecuali cicak, maka disuruh kita membunuh cicak, berpahala membunuh cicak. Dan itu ada hadis juga, maksudnya bahkan di dalam rumah Rasulullah Aisyah radhiyallahu anha ada semacam tombak untuk membunuh cicak, sengaja. Perhatikan itu. Ternyata kenapa kita disunahkan untuk membunuh cicak? 1, untuk mengingatkan kita peristiwa dakwah Nabi Ibrahim, bagaimana beratnya dia dalam berdakwah menghadapi satu negeri dan dia hanya sendiri dia beriman menghadapi orang yang syirik. Oke? Itu kita mengingat. Jadi pas kita nembak cocak, ingat kisah Nabi Ibrahim. Itu kan. Kemudian juga sebagian orang mengatakan bahwasanya cicak itu memang dia termasuk foisik, binatang yang membawa penyakit atau bakteri-bakteri. Makanya kadang dia tuh sengaja kadang memberak ke makanan kita. Bahkan kita lewat diberakkan sama cicak kan. Memang tak bakal cicak tuh. Kadang kita lewat diberakkannya itu kan, kadang kepala kita diberak, kadang makanan kita diberakkan. Makanya foisik, binatang-binatang yang fasik. Ternyata memang juga di dalam perut cicak itu ada bakteri-bakteri yang bisa mengganggu pencernaan. Wallahu a'lam. Makanya disunahkan untuk membunuh cicak. Oke? Nyambung ceritanya? Nyambung? Ini baru dakwah terhadap kaum, masih ada lagi nih. Bagaimana dia berdakwah di Harran. Ini kan dia berdakwah di Babilonia ini, di Babilonia. Dia kira-kira gini. Ini Irak. Di sini Babil. Babil atau bahasa Latinnya Babilonia. Oke? Baghdad. Sini Harran, Syria, Turki. Nah, dia dari Babilonia ini baru dia berdakwah di sini nih. Cerita kita baru sampai di sini. Bagaimana dia mendakwahi orang menyembah selain Allah, menyembah benda bumi. Nah, itulah patung tadi. Kalau di sini nanti dia menyembah
dia berdakwah kepada orang yang menyembah benda langit. Nanti kita lanjutkan insyaallah kisahnya, kisah dia yang ada dalam surah Al-An'am, bagaimana orang menyembah bintang, bulan, matahari. Oke? Dan bagaimana dia nanti mendakwahi Raja Namrud. Raja Namrud, raja yang sombong, dia berkuasa selama 400 tahun. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya dia berkuasa selama 400 tahun. Bayangkan tuh. Sombong dia, mengaku dirinya sebagai Tuhan. Kemudian dia nanti dari Haran menuju ke Mesir. Dia juga menjumpai raja yang zalim di Mesir ketika dia menikah dengan istrinya Sarah. Tapi sampai di sini dulu ceritanya. Kalau terlalu panjang nanti nggak masuk. Kemarin aja berbicara tentang sifatnya, ditanya sekarang lupa. Makanya kita sikit-sikit penting masuk. Oke? Ceritanya nyambung nggak? Nyambung? Oke? Tetap jangan kemana-mana, lanjutkan episode berikutnya. Oke? Jangan sampai terputus ceritanya. Ini cerita Nabi Ibrahim ini banyak nih. Kisah itu ada dalam surat Al-An'am belum kita ceritakan. Kemudian surah Al-Baqarah, bagaimana dia dengan Raja Namrud, belum kita ceritakan insyaallah. Oke? Tetaplah di channel apa namanya ini? Insyaallah akan kita lanjutkan di episode berikutnya tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Wallahu a'lam bishawab. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.